Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak memperkenalkan diri. Nama Muhammad Syamsul Arifin, NIT 5720 11317506 dari kelas K2A nomor presensi 15. Dalam kesempatan kali ini, mohon izin saya untuk menjelaskan tentang tugas pokok serta fungsi dari instansi Bea Cukai, Imigrasi, serta Syah Bandar. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama ada Bea Cukai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, dijelaskan bahwa tugas pokok dari Bea Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk fungsi dari bea cukai sendiri adalah: yang pertama ada perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai, serta pemungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketata laksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada instansi imigrasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, disebutkan dalam pasal 529 tentang tugas pokok dari imigrasi adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Lalu dijelaskan dalam pasal 529 sebagaimana fungsi dari imigrasi adalah: yang pertama, perumusan kebijaksanaan di bidang imigrasi. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imigrasi. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi. Dan yang kelima, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan yang terakhir ada instansi Syah Bandar. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, disebutkan fungsi dari Syah Bandar antara lain: Syah Bandar melakukan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Yang kedua, selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Syah Bandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan atau search and rescue di pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang ketiga, Syah Bandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran. Lalu juga disebutkan dalam pasal tersebut tugas dari Syah Bandar antara lain mengawasi kelautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan, mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan, pelabuhan, dan alur pelayaran, mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air,
mengawasi kegiatan penundaan kapal, mengawasi pemanduan, mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, mengawasi pengerukan dan reklamasi, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan, melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, dan yang terakhir, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.